Sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita hormati para alim ulama, para habaib dan para syarifah yang dimanapun berada, wabil khusus yang telah berhadir di depan kita, yaitu Al-Habib Qasim bin Ahmad. Mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, dan dikabulkan segala hajatnya dan dibebaskan dari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asbi yang telah berkenan datang ke tempat kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya bi taatillah wa rasulih, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat yang telah berhadir di tempat ini, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan hidayah, taufik serta inayah dari Allah, sehingga kita bisa berhadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Dan kita beruntung kedatangan tamu-tamu mulia, dan kita beruntung dihadiri daripada zuriat-zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara kita yang mana bersembunyi siapa? Masya Allah, ta'albib, Masya Allah ya Habibana. Kita tidak akan mulai sebelum guru kita mulia mau masuk. Begetar hati ulun, modelnya karena kau hendak melanjutkan, karena ada afdal minni wa a'lam minni daripada ulun. Bib, Allahumma shalli. Sidin membalas, ulun hadir udah Sidin disuruh ke muka kada mau ulun. Rambut itu Sidin hadir disuruh ke muka kada mau hadir. Masya Allah. Lu minta rela dan minta izin lawan Habibana Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirid beserta para rombongan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, disehatkan badan beliau, dan dikabulkan segala hajat dan urusan beliau dimudahkan. Amin. Allahumma. Di sini ulun membacakan, bukan melajari, karena tidak pantas bagi ulun membacakan atau melajari buhan pian, karena ulun masih belajar. Al-Fakir masih banyak dosa dan Al-Fakir masih banyak kekurangan. Jadi ulun di sini minta izin, minta ridho, minta halal untuk membacakan kitab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala qala musannif rahimahullah nafa'ana wa ulumihi fid dharain amin. Lanjutkan ya.
masuk kita membicarakan faidah daripada adab, yaitu masuk ke keempat. Qala Sayyidunal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi, inna min qawaidis salafi alla yataqaddama as-sigaru 'alal kibari illa fi salasati mawadi'in fil imamati idza kana ahla wa fi tadrisi wa fil fatwa. Telah berkata Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi, beliau mengatakan bahwasanya daripada faidah-faidah atau kaidah-kaidah salaf, bahwa tidaklah mendahulukan oleh si muda atau oleh yang si kecil atas yang lebih besar atau yang lebih tua, kecuali pada 3 tempat. Ini kita membicarakan masalah adab. Tidak boleh mendahulukan si kecil atas yang si besar. Tidak boleh mendahulukan si muda atas yang lebih tua, kecuali pada 3 tempat. Bil imamati idza kana ahla, pada menjadi imam. Boleh bagi si anak muda yang mempunyai kelebihan ilmu dan amal menjadi imam atas yang lebih tua. Boleh, karenanya mempunyai kelebihan. Wafit tadrisi, dan pada belajar mengajar, boleh yang muda mengajar, yang tua mendengarkan. Karena yang muda, jangan disambat kada badab ya. Sambatnya ulun yang di muka ini ada badab, haro kada tabaca nih. Ulun sadar juga, ulunnya anum. Ulun sadar juga, ulun ini masih banyak belajar, masih perlu banyak belajar. Yang tua mereka itu telah banyak mengalami pengalaman dan mereka banyak merasai uyah. Wafil fatwa, dan dalam masalah berfatwa. Terus yang kelima, Hukiya an Aliyan radhiyallahu anhu kana yudhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pergi hendak sholat subuh berjamaah. Sedini tulak hendak sholat subuh berjamaah. Musri'an, berjalan cepat-cepat sidin, bukan buka-buka. Kita hukumnya makruh juga bilanya nang hendak sembahyang tuh bebukahan. Maksudnya tuh gabas-gabas, gabas-gabas, kujuk-kujuk, laju-laju, modenya cepat-cepat tadi. Karena dalam unsur, artinya situ ada unsur paksaan gitu. Terus pala kiya syekhan fi tariqi yamsiku damahu ala sakinati warraqa'i fi sikakit tariq. Maka menemui Sayyidina Ali akan orang tua
Fitariki pada jalan tadi. Hendak tulak, sekali tulak tadi menemui di hadapan ada orang tua. Nah, lalu si tua ini pulang berjalannya santai. Nah, jalannya penuh dengan ketenangan. Nah, fisika kitarik pada jalannya buntu. Artinya Sayyidina Ali hendak ke masjid sholat subuh karena hendak cepat melalui jalan pintas Sidin. Nah, yaitu melalui modelnya tuh samping-samping rumah gang. Nah, karena bila lewat gang itu cepat, amun jalan ganal tak lambat, banyak lampu merah. Nah, lalu Sidin berjalan subuh ke lewat gang. Sekalinya di depan gang, di dalam gang itu ada orang tua di hadapan Sidin. Jalannya santai, mbahnya pulang tanang, modal santai bang, tanang. Nah, dan jalan itu pulang jalannya tidak lagi jalan lain, di situ aja lagi. Fama mara ala takriman lahu wa ta'diman li saybaitihi hatta hana waqtu tulu'i syamsi. Maka tidaklah melewati Sayyidina Ali karena hal keadaannya memuliakan baginya Syekh tadi, orang tua tadi, wa ta'diman dan menghormati li saybaitihi karena rambutnya nih putih sudah tua nih. Kai-kai lah. Hatta hana waktu tulil samsi sehingga sampai waktu terbitnya matahari. Falamma zana syaikhu min babil masjid lam yadkhul fihi. Dan manakala mendekati oleh syekh orang tua tadi daripada pintu masjid, sekalinya kada masuk. Nah, diumpati nih di belakangnya sangka baik kayak Sayyidina Ali nih, Sidinnya hendak ke masjid juga, kada kawa berjalan laju santai di laluam Sidini menghormati. Nah, kada hendak menduhului. Ada kita bila hendak sholat berjamaah kada tuha ika sus kada pang mengjauh berdululah kada juga. Pokoknya sholat berjamaah dulu. Nah, setidak-tidaknya adab kita menyapa orang yang lebih tua daripada kita. Berdulu nah kan bagus. Lalu sekalinya sampai di muka pintu masjid, mendekati daripada pintu masjid, sekalinya orang tua tadi kada masuk. Fa'alima Aliun annahu minan Nasari. Maka mengetahuilah oleh Sayyidina Ali bahwa si Tuha ini adalah orang Nasrani. Pada kala masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i. Maka masuklah Sayyidina Ali ke masjid, maka memperdapati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan ruku'. Falamma faragha min salatihi, manakala selesai oleh Nabi daripada salatnya, tuntung sudah sembahyangan. Lalu bertakun para sahabat, ya Rasulullah, lima tawalta ruku'a fi hadis shalah. Bahasa kitanya tuh, kenapa pian memanjangkan rukuk pada sholat subuh tadi? Itu. Ma kuntu taf'alu misla hadza. Ujarnya, tidaklah engkau memperbuat yang demikian ini. Rajin kada biasa kayak ini. Timbul Rasulullah sholat subuh nang mana rukuknya panjang benar. Bila salah tagur biplah.
Lalu ditakun sabna nih, kada biasanya pian ruku panjang. Kenapa nih? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raqa'tu wa qultu subhana rabbil azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si Jibrilu wa wada'a janahu ala dhahri wa akhidni tawilan falamma rafa janahu rafi'tu ra'si. Rasulullah pun menjawab, manakala aku ruku jisidin datang, manakala ruku aku jisidin dan mengata subhana rabbiyal azim, maka nawirdi, manakala membaca aku wirid nang subhan rabbil azim tadi, waratu an arfarosi, maka aku menghendaki jorang tu mengangkat kepala, hendak mengangkat nih tuntung membaca tasbih subhana rabbiyal azim, hendak mengangkat ya Rasulullah. Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril, wa wada'a janahu, lalu meletakkan sayapnya ala dhahri, di belakangku, wa akhidni tawilan, dan menahan aku dengan waktu yang panjang. Falamma wa rafa'a janahu rafi'tu ra'si, manakala mengangkat sayapnya malaikat Jibril, lalu aku kau mengangkat kepala. Jadi dikisahkan nantinya sahabat bertakun tadi kenapa, lalu dijawab oleh Rasulullah, kada tahu juga kenapa malaikat Jibril ini menahan. Faqalu lima fa'ala hadza, kenapa pian melakukan yang demikian ini? Faqala ma sa'altu an zalik, kenapa memperbuat yang demikian malaikat Jibril ini, kenapa bisa gitu Faqala, lalu menjawab Nabi, ma sa'altu an zalik, tidaklah aku menanya hal yang demikian daripada malaikat Jibril. Ada tahu juga Nabi ini kenapa malaikat Jibril ini timbul nang kayak itu. Wa hadara Jibril, maka hadirlah malaikat Jibril waktu itu. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu li jama'ati falakiya shaykhan nasraniyan fi tariq walam yaf'al annahu nasraniyun faqramahu li ajali saibatihi wa ma marra alaihi fa'amarani Allah ta'ala an akhadaka fir ruku'i hatta yudrika fa'aka aliyun salatal fajri wa amara Allah ta'ala Mikail ayakhuda syamsa bijanahi hatta la ta'ala bi hurmati Ali radhiyallahu anhu. Lalu malaikat Jibril menjawab, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada Ali tadi, yang mana Sayyidina Ali ini hendak tulak salat subuh berjamaah, maka menemui Sayyidina Ali ini akan orang Nasrani, orang yang Tuha. Dan Sayyidina Ali ini kada tahu padanya orang itu orang Nasrani. Karena beliau mengutamakan adab, lalu bahasa kitanya nih, lalu Sayyidina Ali memuliakan orang yang lebih tua tadi, sehingga tidak mau melewati dan mendahului orang tua tadi. Terus Pak Amrani, terus memerintahkan oleh Allah kepadaku bahwasanya menahan akan engkau pada ruku, sehingga diperdapatilah engkau bersetengkau itu oleh Ali, Sayyidina Ali pada sholat subuh. Terus memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat Mikail bahwa menahan malaikat Mikail akan matahari. Jadi waktu itu nang mana perjalanan tu lawas, nang mana subuh itu kan waktunya setumat. Jadi ditugaskan dua malaikat Jibril menahan Nabi saat ruku,
dan diperintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari supaya jangan timbul. Nah, lalu datanglah Sayyidina Ali mendapatilah Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Maka sholatlah Sayyidina Ali bersama Rasulullah SAW. Nah, dari kisah sini kita ambil pelajaran adab yang luar biasa, yang mana seseorang yang mempunyai adab dia akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan malaikat-malaikat jadi bawahannya. Jadi orang yang mempunyai adab, malaikat-malaikat akan menjaganya. Itu pertama. Terus yang kedua, orang yang mempunyai adab akan dimuliakan oleh Allah, sehingga orang-orang senang dengan mereka. Orang yang mempunyai adab. Jadi luar biasa adab ini. Sebagaimana semalam dikisahkan bahwasanya para ulama terdahulu bila hendak mempelajari ilmu, mereka mempelajari adab dulu. Kenapa? Karena dengan mempelajari adab lebih dahulu akan memudahkan menghafal dan memahami ilmu. Itu dulu. Jadi kami waktu di pondok itu yang diutamakan itu menghormati perguruan Allah, menghormati perguruan. Bila ada guru sandalnya dipalingkan, ini kada sandal guru kada tahu bang, bahkan bisa dipakai, ada bepadahan kada, imbahnya diinjak-injak, bahkan bisa tak kipai sandal guru nang sini tembus tak kesana, abut guru mencari mana sandal ulun tadi lah ya, Habib bisa dia kada tahu. Ini adab. Sebenarnya itu salah satu adab yang banyak di zaman kita sekarang ini hilang. Jangan kira sandal itu bukan hal-hal yang hina. Kita maling sandal tuh hina aja kita nih, ada pantas. Sebenarnya orang yang memalingkan sandal memudahkan guru atau habaib yang mana mereka hendak bulik. Nah itu pian Allah mudahkan urusan pian. Berkat memuliakan perguruan. Hal ini telah banyak kejadian-kejadian yang mana pernah waktu itu di pondok. Orang ini ada pintar, mahapal haul berdiri. Mahapal haul berdiri. Mahapal kan di pondok itu selalu mengadakan hafalan, tasrifan. Nah ini mah hafal, kada kau kada bisa, butuhnya kada mau hafal berdiri terus saban hari langganan. Tetapi lawan guru luar biasa baiknya, artinya ada guru dibantui. Kada sampai artinya guru tuh bersesapu di muka rumah, datangnya guru ulun aja nama nyapui pian kada usah mah datangi. Ini kada kita guru menyapu, ayo aja guru pian nyapu ulun situ guru aja. Ada lawan kuitan gitu juga badab, kuitan bagawi jangan dilihatakan, kuitan bagawi beberasi jangan dilihatakan, ganii. Ini kada anak nih, anak akhir zaman gitu bang. Kuitan bersesapu, batu anak menyapui di mukanya, malahan maegakan, nah ayo sini mah balum mah sini balum, nah itu anak zaman sekarang nih, zaman now deh, kada tahu diadab lawan kuitan, apalagi lawan guru. Nah, hal-hal yang sepele itu jangan dianggap enteng. Nah, melihat kuitan berdadai
Gani jangan dibiarkan. Ini gak ada nih mah anduk nah dadayakan. Nah kuitan pulang disuruh. Imbahnya baju ditapasakan masih. Amang jangan kau tuh jangan lagi. Ganal sudah, bujang sudah. Kau aja sudah babasuh bihira seorang. Betapa harus bisa seseorang. Adab. Ini hal yang kecil ini mudah-mudahan bisa kita pelajari. Karena adab ini lebih mulia daripada ilmu. Dapat kita bayangkan orang yang mempunyai ilmu cuman kada beradab. Orang ini mempunyai kecerdasan tetapi kada bisa adab. Maka orang yang seperti ini lebih hina daripada binatang. Orang ini mempunyai kepintaran yang mana ini duduk di apa ngarannya yang di DPR tuh, buan pejabat. Buan pejabat tuh pintar-pintar. S1, S2, S3, STLR. Tetapi saat mereka tidak mempunyai adab atau akhlak, mengkorupsi uang rakyat, sedikit pun orang rakyat kedidang cinta. Ini salah satu orang yang punya ilmu, yang mempunyai kecerdasan, tetapi tidak punya akhlak, akan dihinakan Allah. Jadi ingat ini, pemerintah yang mereka tidak jujur, tidak menjalankan tugasnya, tidak amanah, tidak adil, maka masyarakat bukannya senang, malahan menyambati bungul banar aja. Nah wasnya itu tuh bepada membagi jalan ya, kalinya kada dibaiki lalu minta suara sudahnya aja. Yang ada nih bulang nih bepada pajak kada mau naik, sekalinya naik terus, macam-macam naik, listrik naik, isi 100 dapatnya 67 aja lagi. Mana itu sisanya? Iyalah. Ini yang kaya ini bukan menyenangkan masyarakat. Ini hilang duit masyarakat. Harusnya misi 100 isinya dapatnya 150. Nah kayak itu. Ya kalau lah. Nah misalnya nih ada pembangunan pondok atau musola. Nah, jadi hal-hal yang kayak itu dicari. Kenapa? Karena untuk agama. Nah, ini masyarakat ada pembangunan apa namanya nih, yang kantor yang menghasilkan duit-duit, yang nanti bayar pajak-pajak, yang mana nanti PT-PT-nya itu yang dibangun, dibantu. Nah, ini luput. Salah satu hilangnya akhlak. Bujur kada? Takutan nih. Ini lep ulun nih. Gilanya ulun dianu orang karena buan pian ngawani lah. Kita bapandir semasa anu fakta. Nah, hingga ada juga nang semalam tuh anu peresmian dari buan pemerintah datang. Jadi bepadah kami siap membantu sampai tuntung. Sampai tuntung. Sudah sampai 2 tahun nih ke dituntung-tuntung. Mana nang pandir tadi? Yang penting dukung kami. Wah iya dah. Hari kan kalau anu kada mau tuntung-tuntung yo musola tadi. 2 tahun sudah. Allah. Nengali kadida akhlak lagi. Kadida adabnya lagi. Bahkan pernah kita ceritakan semalam, seorang anak pun yang tidak mempunyai akhlak, yang tidak mempunyai adab terhadap orang tuanya pun kada senang. Bahkan didoakan. Nang semalam nang kisah orang Samuda tadi. Nah,
Anaknya meninggal, orang tuanya bukannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, malah mengucapkan alhamdulillah. Anaknya meninggal berucap alhamdulillah. Sekali ditakuni oleh orang, kenapa timbul senang, berselamatan timbulnya. Sekali ditakuni, kenapa anakku ini kurang ajar ya, menghabisi duit kuitan, menyabu narkoba, mabuk-mabukan, menjenit, membawa binian, jablay, apa lain, ladies, habis harta nih, sampai di rumah nih kada betipi lagi, para bula hilang, ulin-ulin nang tunggu-tunggul hilangan, dijualinya. Nya kecanduan tuh modelnya tuh apa aja dijualinya. Bini dia jual juga. Bininya bisa dijual. Ngalih di kisah anak toh kuitan, dia nakal lawan kuitan, jangan harap. Jadi kita utamakan adab, bilanya hadir ke majelis bepadah lawan kuitan, minta izin. Semalam sudah kita padahkan amalan yang paling mudah yang selalu diridhoi oleh Allah, yaitu setiap bangun pagi hendaklah kita mendatangi orang tua bila dekat, bila jauh telepon. Berucap apa? 2 kata aja, minta ridho dan doakan ulun. Itu aja. Ujar mama, Nadin itu aja mama menjawab. Maka saat itu juga biar diridhoi oleh Allah. Imbahnya hendak guring pulang. Bilanya parak datangi, bila jauh telepon. HP ini melihat WA, ianya sudah nelpon kuitan jarang lalu. Nelpon kuitan jarang lalu. Yang parak tuh daerah Sampit juga kuitan, yaitu didatangi gak ada. Hendak berbulan-bulan gak ada pernah mendatangi ke rumah kuitan. Ini anak nang kurang ajar juga, nang kada berbakti lawan kuitan. Jadi telepon, waktu hendak guring atau malam, ulun minta ridho, ulun minta ridho, doakan ulun. Ujar abah, ujar mama, habis kisah. Maka semalaman itu biar diridhoi oleh Allah. Siangnya diridhoi oleh Allah, malamnya diridhoi oleh Allah. Yang sepele ini jangan dianggap sepele, yang sedikit ini jangan dianggap sepele. Jadi bila ada kuitan apa-apa kabagawi di rumah, jangan dibiarkan diganii. Belum banyak-banyak minta ampun, minta ridho, minta halal. Malam ini kita sama-sama berzikir nasyid, yaitu bertahlil, berzikir nasyid, mahaul daripada Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ali Sahibu Situn Durar. Insyaallah. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta ridho, minta halal, terutama kepada guru-guru, para habaib dan guru ulun yang ada di belakang. Ulun minta ampun, minta ridho, minta halal. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf dan mohon diridhoi. Hadihin niyah wa qalatin salihah fi syiril wa bihamdi subhanallah 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 wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلناه من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا الله، وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقدناه من مجلس دار الخير في مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذكر حولة الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، نقدم ثواب ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأكرمين المهتدين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى رئيسنا ورئيسنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه، وإلى رئيسنا ورئيسنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعه وجميع المنتسبين إليه أجمعين برها وبحرها، وخصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه الإمام الأكبر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وشيخه الإمام الحي أبو بكر بن عبد الله العطاس، أن الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر مثوباته ويضاعف حسناته ويحفظنا بجاهه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، خصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأسكننا وإياه فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحينا اللهم في غفلة، لا تأخذنا على غرة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كما هيدنا عليها فأمسنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة.
أننا اجترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود المنى لا باكتساب المنى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطاس الصحب والحمد لله بالبر والتناهي تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا